Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will continue our explanation to prepare tryout progression test ya. This is about paper 2. In paper 2 you can use kalkulator ya. Jadi kalian bisa menggunakan kalkulator, tetap bawa penggaris sama boleh pakai tracing paper atau orek-orekan. Oke ya. Langsung saja yuk. Find the lowest common multiple or LCM of 25 and 40. Disuruh cari LCM. Ingat, LCM itu KPK, kelipatan terkecil. Kalau pakai manual ya kayak yang di buku ya. Itu berarti 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 gitu ya. And then 40 berarti 40, 80, 120, 160, oke 200. Nah dilihat, ini adalah LCM-nya. Kalau Miss pakai pohon faktor atau pakai yang kotak-kotak itu boleh. Nah 200 ya. Oke, nah ini masih sama probability. Ingat ya, probability itu nilai maksimumnya itu nilai minimumnya itu 0, nilai maksimumnya itu adalah 1. Jadi probabilitasnya itu ada di tengah-tengahnya. Gitu ya. For number 2, Mia has 12 hair clip in a box. Here are the colors of the hair clip. Jadi ada 12 pita mungkin kayak hair clip. Enggak ya, hair clip buat itu. Ada 6 green, 2 pink, 3 purple, and 1 blue. Oke. Sekalian kita cari masing-masing probabilitasnya ya. Ingat kemarin probabilitas itu tinggal warna apa per semuanya berapa. Oke, for green ya 6 per 12. And then for pink 2 per 12. And then for purple 3 per 12. And then for blue berarti 1 per 12 gitu ya. Oke, sekarang apa yang ditanyakan? Ini tadi bisa disederhanakan juga ya. Ini bisa 1 per 2 atau kalau dibuat desimal setengah bisa. Ini 1 per 6. Ini bisa 1 per 4. Ini 0,25 bisa kalau dibuat desimal. Kalau ini sudah nggak bisa ya. Dah, yuk. Use the probability scale. Write the letter of the arrow that show the probability that she picks a purple hair clip. Kita lihat, purple tadi 1/4 ya, perbandingannya 1/4 atau 0,25. Ya udah berarti padahal di sini 0, di sini 0,25, berarti dia di sini ya. 0,25 atau 1/4 berarti C jawabannya. Jadi angka yang di sini ya C. Oke. And then for B, complete this sentence. The probability that Mia picks ini warna apa gitu ya. Color hair clip is shown by the letter B. Nah, kira-kira yang di sini itu yang di B, panah B ini ya. Dia warna apa? Kita lihat. Berarti kan dia di antara 0,25 sama 0. Kira-kira di sini itu perbandingannya yang mana? Gitu. 1 per 6. Gitu ya, yang paling mendekati. Kalau 1 per 12, kira-kira mungkin dia di sini. Dah. Jadi memang harus dikira-kira sendiri ya. Karena ini enggak ada skalanya. Oke, berarti 1 per 6. 1 per 6 itu kalau dibuat desimal ya kira-kira 0, sekian. Tapi lebih kecil dari 0,25. Di sini ya, berarti warna pink. Dah, gitu. And then, udah ya, gitu aja. Dah. Kalau blue kira-kira di sini, di panah merah itu. Gitu ya. Terus kemudian, number 3. Oke. Ingat kalian ini bisa cari pakai ngitung pakai kalkulator. Nah, ini ada grafik. Kalian diminta
membaca grafik ya. Oke, kita lihat. Jadi Mike itu melakukan perjalanan dari jam 10 sampai sampai selesai ya. Itu. Ini grafiknya kayak gitu. Jadi dari jam 10. Nah, ini yang di sumbu Y-nya di atasnya itu adalah jarak. Di sini waktunya. Oke. Oke ya. Write down the distance Mike travel to his friends. Nah, jaraknya totalnya berapa? Seluruhnya dari awal sini sampai selesai. Oke. Jaraknya berapa? Yuk kita lihat. Di sini kan 30 ya, 30. Terus naiknya berapa? 1, 2. Oke, berarti ini kan ada 5 kotak ya. Dari 30 ke 40 itu kan ada 5 kotak. Berarti satu kotak itu 2. Berarti di sini 32, di sini 34, 35, kok 35, 36, 38, 40. Nah, ini di jarak berapa? Dah. Berarti jawabannya adalah 34 km. Jadi dari awal sampai akhir itu menempuh jarak 34 km. And then Mike made one stop on his journey. Nah, kalau ini tadi di sini dilihat, ini kan garisnya lurus ya. Berarti dia berhenti, nggak jalan. Kalau jalan itu mesti grafiknya naik. Tapi ini di sini dia berhenti ya. Yang ditanyakan, find how many minutes he stopped for. Berapa menit dia istirahat. Nah, kita lihat kayak tadi cara bacanya. Dilihat. Dari jam 10 sampai jam 11. Berarti di sini ada tengah-tengahnya. Ini ada 10, 30 ya di sini ya. Oke. Dari 10.30 ke 11. Berarti masing-masing kotak itu adalah 10 menit, ya kan? Ini tadi kan kotak pertama itu kan berarti 10 lebih 10, kotak kedua 10 20. Lah kotak di sini 10 30. Kita tarik garis ke bawah sini. Dah. Ini dia kan 2 kotak ya. Oke. Berarti find how many minutes he stopped for. Dia istirahatnya berapa menit? Ya udah, berarti karena dia istirahatnya di 2 kotak itu, berarti istirahatnya adalah 20 menit. Itu ya cara bacanya. And then for C, write down the times between which Mike's speed was the fastest for his journey. Jadi di bagian mana kecepatannya cepat banget gitu. Nah, dilihat. Ini kan ada yang grafiknya naik ya. Grafiknya naik, tapi ini ada yang naik banget. Berarti ini yang paling cepat. Nah, ini kan beda dari jam 10 ke jam yang istirahat itu kan lambat, terus istirahat dulu, terus lagi grafiknya naik lagi yang di sini. Itu berarti dia yang paling cepat. Nah, yang grafik ini ya tercepat. Berarti dari jam berapa itu? Oke, kita lihat aja dari sini, kita tarik garis ke bawah ya. Berarti kan dari titik sini kita tarik garis ke bawah sampai tadi sampainya. Ya, oke, jadi di tengah-tengah antara 11 sama 12. Berarti kecepatan perjalanannya yang cepat itu dari jam 11 sampai 11.30. Sudah gitu. Oke ya. Jadi ini pinter-pinter baca grafik. Gitu. Coba lagi number 4, simplify. Gampang banget ini aljabar. Ingat, yang bisa dioperasikan kayak gini yang variabelnya sama. A dengan A, B dengan B. Oke ya. 3A with A. 3A plus A is 4A. And then B minus 2B. 1. Kalau B tok gitu berarti depannya 1 ya. B minus 2B is 1B. Oke, berarti minus B. Udah gitu aja. Then, for number 5. Ini masih aljabar ya. Rajib is X years old. Jadi Rajib itu umurnya itu adalah X tahun ya.
And then Safia is 5 years older than Rajiv. Jadi Safia itu 5 tahun lebih tua daripada Rajiv. Write an expression for Safia age in term of X. Jadi dengan variabel X dituliskan ekspresinya. Oke, untuk Safia ya, untuk umurnya Safia. Oke, untuk umurnya Safia. Nah, tadi umurnya Rajiv itu X, padahal Safia itu umurnya lebih 5 tahun lebih tua dari Rajiv. Yus berarti tinggal X plus 5. Udah gitu aja. Jadi umurnya Rafiq tambah 5 itu adalah umurnya Safia. Gitu ya, karena 5 tahun lebih tua. Kalau ditanyakan umurnya Rajiv dok, ya berarti X. Gitu. Nah, sekarang ini. The sum of their age is 47. Jadi umur Rajiv ditambah umur Safia itu jumlahnya 47. Oke. Padahal tadi Rajiv itu umurnya berapa? X, ya kan? X. Nah, Safia berapa? Safia berarti kan yang ini kan? Nah, X plus 5. Oke, kita selesaikan. Ini aljabar pelajaran kita terakhir ya. X plus X is 2X plus 5. Dah, oke. 5-nya pindah, ini plus, pindah sana jadi minus. Minus 5. Oke. 2X is 42. Nah, X-nya tinggal dibagi. Berarti 42 bagi 2. X-nya berapa? 21. Nah, padahal 21 ini X umurnya Rajiv. Lah, yang ditanyakan umurnya Safia. Dah, umurnya Safia tadi kan 5 tahun lebih tua ya, X plus 5. Ya berarti tinggal 21 tambah 5. Jadi umur Safia itu adalah 26. Gitu. Sudah ya. Oke, agak panjang ya nggak apa-apa, tapi poinnya berarti totalnya 3 untuk nomor 5. Gitu ya. Dah, nomor 6. Kita ingat lagi for rounding. Rounding ya, in integer. Jadi membulatkan, pembulatan bilangan bulat. Ingat ya. Kalau pembulatan itu for 0, 1, 2, 3 until 4, this is round down. Dia nilainya tetap. Tapi kalau untuk 5, 6, 7, 8, 9, dia round up. Nanti nilainya bertambah 1. Oke, kita lihat ya. Ingat, ini 4.4,146 correct to 1 decimal place. Ingat, kalau decimal place, di belakang koma kita ambil 1 aja terus digaris kayak biasanya. Dah. Sekarang kita lihat yang kanan. Yang kanan itu 4. Ingat ya, 4 itu round down. Down itu berarti tetap ya. Berarti jawabannya adalah 4,1 saja. And then for B, correct to decimal place. Di belakang koma kita garis tarik 2. Nah, kayak gini. Ini kanannya berapa? 4. 4 itu juga round down. Jadi nilainya tetap. Jawabannya adalah 12.10. Miss, boleh nggak ditulis 12,1? Jangan. Harus lengkap ditulis 12,10. Karena itu mintanya 2 decimal place. Kalau nanti kamu nulisnya 12,1 aja, dia nanti jadinya 1 decimal place. Gitu ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Oke. And then for number 7. Ya, ini gampang banget ya. Expand. Ingat, kalau expand kayak gini pakai rumus pelangi itu ya. Jadi expand itu penjabaran atau dijabarkan. Ini kali ini dikali ini. Dah. 4 kali 7 is 28 minus 4 kali 2. X. Dah. Dah ya. And then for B. Sama. Nah, ini juga gampang menyelesaikan aljabar ya. 3x minus 7 is 44. Ya udah, ini berarti minus pindah ruas jadi plus. 44 times 7
3x is 51. X is 51 divided by 3. X is 17. 51 bagi 3 itu jawabannya adalah 17. Dah, sini 17. Gitu ya. Ini tadi jawabannya 28 kurangi 8x. Dah. Sekarang kita ke, nah ini to shape ya. Kalian apa namanya? Masih ingat sumbu simetri? Oke, sumbu simetri ya. Sekarang ini kayak tadi. Draw a ring around its letter that has rotational symmetry of order 2. Jadi yang punya sumbu simetri 2. Jadi kalau dia nanti diputar, ini sumbu rotational simetri putar ya. Jadi kalau dia diputar, itu bisa kembali lagi ke bentuk awalnya. Itu simetri putarnya ada 2, itu yang mana? Nah, dari sini bisa kita lihat yang benar itu adalah H sama I. Coba kalau W itu kalau diputar 180 derajat dia belum bisa kembali ke bentuk semula. Ini ya rotational simetri, itu simetri putar. Yang simetri putarnya 2. Kalau K dia juga harus diputar 360 derajat. Jadi ini A itu sumbu simetrinya cuma 1, itu K1, D1, W juga cuma 1. Gitu ya. And then for B, name the quadrilateral that has both these properties. Dah, mana segi 4 yang punya sifat-sifat ini? 4 lines of symmetry, dia punya 4 sumbu simetri, and then rotational symmetry order 4. Nah, jawabannya yang benar persegi ya, square. Persegi itu square ya, and then for persegi panjang rectangle. Nanti dicari di buku ada, dibaca-baca lagi. Jadi kalau itu yang sumbu simetrinya 4 sama simetri putarnya juga 4, itu square, persegi. Karena persegi itu semua sisinya sama ya, sudutnya pun sama. Jadi mau diputar 90 derajat, 180 derajat, dia akan kembali ke bentuk semula. Dilipat pun juga kayak kertas lipat itu dilipat jadi berapapun bentuknya nanti sama semua. Gitu ya. Jawabannya adalah square. Oke. Yuk, the last for part 1 ya. This is about statistik mode. Ingat, mode itu nilai yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul. Nggak apa-apa, ini pokoknya diajari semaksimal mungkin ya, sebisanya. Tapi kalau masih bingung ya udah nanti pas di kelas diajari lagi. Median itu nilai tengah ya. And then for mean is rata-rata. Dah, yuk kita cari. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi ya. Jadi bacanya itu yang punya ukuran 9 itu ada 2, yang punya ukuran 10 itu ada 7 orang. Yang punya ukuran 11 ada 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang ini kita jumlah dulu. Frekuensinya berarti semuanya ada 20 ya. Dah. Ya, kita cari dulu modusnya, mod. Ingat, yang punya ukuran paling banyak itu yang ukuran sepatu berapa? Oh, ini 12. Nah, berarti modnya itu 12. Karena dia ada 8 yang punya paling banyak. Dah, 12. Jadi jawabannya bukan yang 8-nya ya, tapi 12-nya. Oke. And then find the median, nilai tengahnya. Kita lihat. Ini datanya tadi kan ada 20. Coba di tabel kolom 1 2 itu kan jumlahnya baru 9. Berarti data ke 10 itu ada di 11. Oke, berarti mediannya adalah ukuran sepatu yang 11. Yuk, kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, untuk rata-rata nilai 2 ya. Kalau untuk tabel kayak gini, rata-ratanya itu dikali dulu. Kalau yang tunggal kan tinggal dijumlah, dibagi datanya berapa. Kalau ini dikali dulu ya.
Ini 18, ini 70, ini 33, ini 12 kali 8 itu 96 ya. 96. Nah, ini dijumlah dulu berapa? 18 tambah 70 tambah 33 tambah 96. Oke, jawabannya ada 217. Ya udah, berarti rata-ratanya itu adalah, lah ini jumlah ininya 217 dibagi 20. Oke, jawabannya adalah 10. Ini ya, 10,85. Ini susah enggak? Itu SD udah dipelajari kok. Kalian mungkin masih sudah lupa ya, makanya ini diulang lagi. Udah cukup ya untuk yang part 1, nanti kita lanjut di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.